Cuilan 8 masa kuliah. Demi ingin segera lulus, maka saya tidak ambil kegiatan di kampus sebagai pengurus BEM. Waktu yang ada saya manfaatkan penuh untuk belajar. Saya ingin cepat lulus, bisa cari uang sendiri dan bikin mama bahagia. Suasana kota sangat mendukung. Pada tahun itu yang namanya bioskop bisa dihitung dengan jari. Pukul 8 malam suasana kota sudah sunyi senyap. Tidak ada yang namanya tempat nongkrong di kafe atau tempat makan cepat saji dengan wifi 24 jam. Ngopi-ngopi bukan tren saat itu. Kampus yang dominan berisikan lulusan SMA dari berbagai daerah terpencil di seluruh Indonesia, di kepala mereka hanya belajar, dan meraih ranking tertinggi. Kegiatan malam hari adalah responsi, kuliah tambahan, atau belajar berkelompok. Melihat semangat belajar yang tinggi dari teman-teman kuliah tersebut membuat saya tambah terpacu untuk belajar dan terus belajar. Mengingat keterbatasan mama dalam membiayai kuliah, maka saya mencari beasiswa ke sebuah yayasan di Jakarta, juga mencari pekerjaan sampingan mulai dari jaga pameran, pembawa acara di kegiatan kampus. Saya juga mengikuti lomba siaran radio supaya bisa kerja part-time sebagai penyiar radio. Alhamdulillah saya menjadi pemenang lomba siaran radio sehingga dengan mulus bisa langsung kerja part-time. Menjadi penyiar radio adalah pekerjaan yang menyenangkan. Menyapa pendengar, mendengarkan musik, lagu-lagu kesukaan. Terima kasih kakak senior yang mau berbagi ilmu dan keterampilan menggunakan peralatan di studio, dan khususnya kepada pemilik stasiun radio yang memberi kesempatan saya bekerja di sana. Pada tanggal gajian pertama dari radio, saya undang mama ke Bogor. Saya ingin traktir mama makanan di restoran mahal yang enak. Namun apa hendak dikata, mengingat saya hanya pekerja paruh waktu dan jumlah jam siaran yang terbatas, gajian pertama saya hanya mampu membelikan mama nasi goreng di pinggir jalan menuju asrama dekat kampus. Mama membesarkan hati saya dan mengajak saya untuk tetap mensyukuri apa yang sudah diperoleh. Hari-hari kuliah berjalan lancar. Masalah keuangan sudah bisa ditangani sehingga saya bisa kuliah dengan tenang. Saya harus menjaga nilai IPK supaya tidak turun dan saya harus selesai kuliah tepat waktu agar beasiswa tidak dihentikan. Saya harus membagi waktu dengan baik antara kuliah, kerja part-time, kegiatan di asrama, serta keluarga. Bergantian mama yang ke Bogor atau saya yang ke Jakarta. Tibalah saat penelitian untuk menyusun skripsi. Area penelitian di Jakarta menjadi cerita tersendiri. Dengan metode penelitian kualitatif, maka saya harus melakukan wawancara kepada responden yang waktunya kadang tidak menentu, karena responden juga memiliki pekerjaan atau kesibukan masing-masing. Peran adik bungsu laki-laki sangat berarti. Tanpa sungkan dia menemani wawancara ke puluhan responden di siang dan malam sepulang sekolah. Terima kasih adikku sayang, saya sangat bersyukur lahir di keluarga yang saling mendukung dan menyayangi. Keinginan membahagiakan mama dengan bekerja setelah saya lulus kuliah tidaklah sesuai rencana. Saat saya menyusun skripsi, mama telah mendahului berpulang kembali kepadanya. La ilaha illallah menjadi kalimat pembuka di halaman pertama skripsi saya sebagai kenangan akan mama yang saat menjelang ajalnya.